Halo bos, sudahkah kita menanam hari ini? Dan apakah proses penanaman kita sudah benar? Salah satu faktor dari keberhasilan kita dalam menanam adalah pengolahan tanah atau media tanam. Hal ini merupakan faktor terpenting yang harus kita lakukan untuk menunjang keberhasilan kita dalam menanam. Tanah menjadi salah satu media tanam yang harus diolah terlebih dahulu agar tanah tersebut subur dan mampu menjadi media tanam yang baik untuk tanaman. Selain pengolahan tanah atau media tanam, hal terpenting yang harus kita perhatikan dalam persiapan media tanam ini adalah pemupukan dasar pada tanah atau media tanam kita. Pemupukan dasar ini bertujuan untuk menambah unsur hara dalam tanah agar tanah menjadi subur dan tercukupi kebutuhan unsur haranya. Pemupukan dasar yang diberikan lebih awal dapat merangsang perkembangan akar lebih dalam. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan untuk pengolahan lahan adalah tanah tersebut digemburkan dengan cara dicangkul atau dibajak. Tujuan dari pengemburan ini adalah membalik dan mengemburkan struktur tanah agar menjadi gembur, sehingga memudahkan perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar tanaman menyerap unsur hara. Kegiatan pengolahan tanah akan sangat mempengaruhi proses budidaya selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan dan pembentukan bedengan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam pemantauan tanaman, dalam hal perawatan termasuk dalam hal penyiraman, penyiangan rumput, dan juga proses pemanenan tanaman nantinya. Pada umumnya pembuatan bedengan yang baik adalah mempunyai tinggi 30 cm, lebar 70-100 cm, serta untuk ukuran panjang bedengan disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia. Selanjutnya, setelah bedengan selesai dibuat, maka hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar yang bisa kita berikan yang pertama adalah pupuk kandang. Penggunaan pupuk kandang dapat memberikan manfaat berupa ketersediaan unsur hara makro dan mikro. Selain itu, struktur tanah juga dapat diperbaiki secara optimal. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian pupuk kandang ini adalah kondisi pupuk kandang tersebut harus sudah benar-benar kering atau sudah terfermentasi. Selanjutnya adalah penaburan pupuk dolomit atau biasa disebut dengan kapur pertanian. Pupuk dolomit sendiri merupakan pupuk dengan kandungan unsur hara kalsium dan magnesium, berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah atau menaikkan pH tanah. Perlu diketahui dolomit ini berbeda dengan batu gamping karena ada kandungan magnesiumnya. Kemudian diberikan juga pupuk yang mengandung unsur hara lengkap seperti unsur N, P, dan K. Salah satu contoh pupuk ini adalah pupuk Ponska. Unsur ini sangatlah penting untuk memacu pertumbuhan tanaman nantinya. Perlu diketahui juga bahwa Ponska merupakan salah satu jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah sehingga dijual dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Setelah semua pupuk dasar tersebut disebarkan secara merata pada bedengan, maka hal selanjutnya pupuk dasar tersebut kita tutup menggunakan tanah. Ini bertujuan untuk mempercepat kandungan unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut segera diserap oleh tanah dan melindungi pupuk tersebut dari panas matahari dan guyuran hujan. Jika langkah tersebut selesai dilakukan, maka kita biarkan terlebih dahulu bedengan tersebut sekitar 1-2 minggu dan barulah bedeng tersebut siap kita gunakan untuk media tanam kita. Jadi seperti itu sedikit ringkasan mengenai cara pengolahan tanah atau media tanam yang baik sehingga nantinya dapat menunjang produktivitas tanaman kita. Terima kasih dan bisa dipraktekkan teman-teman sekalian di rumah.